Film bermula di suatu pemakaman di kota Rio de Janeiro, Brazil. Terlihat seorang pria sedang menguburkan peti mati anaknya yang bernama Pia Angelo. Saat sampai di rumah, Jose menyimpan sebuah foto, kunci, dan barang-barang lainnya di dalam sebuah dompet merah. Tapi tiba-tiba, polisi datang menggerebek tempat tinggal Jose. Jose berusaha melarikan diri dari sana dan polisi pun mengejarnya. Vamos! Ayo jalan! Vai, você pra lá! Para polisi menembak kaki Jose hingga dia terpojok. Jose membuang dompet berharganya ke sebuah truk sampah yang kebetulan lewat di sana. Beberapa saat kemudian truk sampah tadi telah sampai di tempat pembuangan akhir. Seorang bocah pemulung bernama Rafael menemukan dompet yang tadi dibuang oleh Jose. Ketika beristirahat, Rafael membagikan sedikit uang kepada temannya yang bernama Gardo. Selain berisi uang, Rafael juga menemukan kartu pengenal, gambar hewan undian, sebuah kunci, dan barang-barang lainnya. Sementara di tempat lain, Jose diinterogasi tentang isi dompet yang tadi dibuangnya. Tapi Jose tidak mau memberitahu isi dompet itu, dan akhirnya polisi pun membunuh Jose. Sementara di TPA, Rafael yang hendak mampir sebentar di gereja, Rafael bertemu dengan guru bimbelnya yang bernama Olivia. Kemudian Gardo menyusulnya. Gardo memberikan uangnya tadi untuk membeli sepotong ayam supaya mereka bisa makan enak nanti malam. Beberapa saat kemudian para polisi yang dipimpin oleh Frederico datang ke TPA untuk mencari dompet Jose yang hilang. Frederico bertemu dengan Gardo yang saat itu minta difoto. Gardo menanyakan kenapa banyak polisi yang datang ke sana. Frederico menjelaskan kalau mereka sedang mencari sebuah dompet yang hilang. Frederico juga mengatakan kalau dompet itu adalah barang bukti yang sangat penting. Frederico menawarkan sejumlah uang jika ada yang menemukan dompet tersebut. Frederico pun menanyakan siapa nama mereka. Gardo pun mengenalkan dirinya dan juga Rafael. Qual é da polícia vem procurar uma carteira aqui? Cara, essa carteira é um negócio bem importante. Bem. Meu nome é Gardo. Você? Di malam harinya Gardo menyarankan Rafael untuk segera menyerahkan dompet itu agar mereka mendapatkan imbalan. Tapi Rafael menolaknya. Rafael yakin di dalam dompet itu pasti ada sesuatu yang berharga. Karena itulah polisi sampai rela turun ke TPA. Rafael juga mengatakan semakin lama dompet itu hilang, maka bayarannya akan semakin tinggi. Kemudian Rafael mengajak Gardo untuk menemui teman lamanya. Rafael dan Gardo masuk ke selokan kumuh dan di dalamnya mereka bertemu dengan seorang bernama Gabriel. Rafael meminta bantuan Gabriel untuk menemukan benda berharga di dalam dompet tersebut. Gabriel menunjukkan kunci dari dalam dompet itu. Kemungkinan kunci itulah yang dicari para polisi. Gabriel bersedia mencari tahu tentang kunci itu jika Rafael mau membagi rata uang imbalan mereka. Eu sei de onde essa chave. Da onde? Faz iguais? Rafael akhirnya setuju dan keesokan harinya mereka bertiga menaiki kereta api untuk sampai di sebuah kota. Mereka melewati lorong menuju suatu tempat, tapi jalan mereka terhalang oleh bocil-bocil kematian yang menguasai daerah tersebut. Velho os caras aí. Bora. Karena tidak mempunyai uang, Gabriel menyerahkan kalungnya, lalu mereka diperbolehkan untuk lewat. Dan tidak lama, sampailah mereka di ujung lorong dan rupanya jalan itu adalah tembusan ke sebuah stasiun kereta. Gabriel mengatakan kalau kunci dari dompet itu kemungkinan adalah kunci untuk membuka loker stasiun itu. Mereka berniat membuka lokernya, tapi ada polisi yang berjaga. Gardo pun berinisiatif mengalihkan perhatian polisi dan pura-pura menjadi pecopet. Para polisi pun mulai mengejarnya. Sementara itu Gabriel dan Rafael membuka loker dari kunci itu. Di dalamnya mereka menemukan sebuah amplop putih. Mereka kemudian segera kabur. Sementara para pemalak yang penasaran juga ikut mengejar mereka. Mereka pun berhasil kabur dan bertemu kembali di dalam kereta api. Gardo kemudian melihat amplop yang mereka dapatkan. Amplop itu ditunjukkan pada seorang narapidana bernama Joe Clement di penjara Cova. Mereka juga menemukan surat dan foto Jose Angelo dan anaknya. Dan di balik itu juga terdapat angka-angka rahasia. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di rumah pendeta Juliar. Diam-diam mereka memakai laptop pendeta Juliar. Mereka mencari tahu profil tentang Joe Clement.
Sementara di ruang tamu, Gabriel berusaha mengalihkan perhatian Juliar dan Olivia. Dan dari Google, diketahui Joe Clement adalah mantan pengacara yang kemudian dipenjara karena suatu alasan. Rafael kemudian mencetak informasi tentang Joe Clement, lalu mereka pun kabur dari sana. Sementara di TPA, Federico melanjutkan pencariannya. Federico menyuruh pemulung mencari dompet yang hilang, tapi dompet itu tak kunjung ditemukan. Federico bertanya pada seorang bocah tentang keberadaan Rafael dan Gardo. Bocah itu mengatakan kalau Rafael dan Gardo tidak datang bekerja hari ini. Di malam harinya, Rafael berencana untuk menemui Joe Clement keesokan harinya. Namun tak disangka-sangka, polisi menculik Rafael dan membawanya kabur dari sana. Gardo dan Gabriel yang mengetahui hal itu segera melaporkannya kepada pendeta Julia. Sementara di tempat lain, di jalan yang sepi, Rafael dibawa keluar dari mobil, kepalanya dibentur-benturkan ke mobil. Para polisi menyuruh Rafael menunjukkan di mana dompet itu berada, tapi Rafael hanya diam, tidak mau berbicara. Federico kemudian menyuruh anggotanya menutup kepala Rafael, kemudian dimasukkan ke dalam mobil, kaki dan tangannya diikat, lalu polisi itu mengemudikan mobilnya secara ugal-ugalan, yang membuat Rafael terpontang-panting di dalamnya. Di tempat lain, Juliar dan Gardo mendatangi kantor polisi. Mereka mencari keberadaan Rafael. Namun polisi yang berjaga bilang tidak ada anak kecil di tempat mereka. Sementara di tempat Rafael yang sudah bonyok dibawa masuk ke mobil Federico. Rafael mengakui bahwa dia menemukan dompet tersebut. Federico lalu bertanya apa saja yang ada di dalam dompet tersebut. Namun Rafael hanya diam dan tidak mau memberitahukannya. Kemudian Rafael dimasukkan ke bagasi mobil. Lagi-lagi polisi membawa mobilnya dengan liar hingga Rafael bonyok kesakitan. Sementara di rumah, Juliar dan Gardo kembali dengan tangan kosong. Mereka gagal menemukan Rafael. Juliar hanya bisa berdoa semoga Tuhan melindungi Rafael. Di persimpangan jalan yang sepi, Rafael diturunkan oleh Federico. Federico menyuruh anggotanya untuk bunuh Rafael. Federico pun pergi dari tempat itu. Polisi yang menurunkan pistolnya bersiap-siap untuk membunuh Rafael. Tapi polisi itu tidak tega melakukannya. Polisi itu membiarkan Rafael hidup dan pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, warga menemukan Rafael yang sedang sekarat. Rafael ditandu pulang ke tempat pendeta Julia. Luka-luka di tubuh Rafael mulai diobati. Setelahnya, Gabriel bertanya apakah Rafael akan menyerah. Rafael mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah sampai mati. Di malam harinya, Olivia pulang dan dia terkejut melihat Rafael dan teman-temannya berada di rumah. Gardo dan Rafael menjelaskan bahwa Rafael baru saja dihajar oleh polisi dan Rafael butuh keadilan. Gardo meminta Olivia menemui seorang pengacara esok hari, yaitu kakeknya sendiri. Beberapa saat kemudian, Rafael mengatakan bahwa dia ingat sesuatu. Para polisi sebelumnya membicarakan seorang pria bernama Santos. Gabriel bilang kalau dia tahu Santos. Gabriel mengatakan Santos adalah seorang politikus kotor yang ingin menjadi wali kota di kota tersebut. Santos tinggal di rumahnya yang berada di dekat pantai. Keesokan harinya, Rafael dan Gabriel pergi menuju rumah Santos, sementara Gardo dan Olivia berangkat menuju penjara. Singkat cerita, mereka pun tiba. Petugas sipir melarang Gardo untuk masuk karena masih anak-anak. Namun Gardo mengatakan ia ingin menjenguk kakeknya dan akhirnya petugas itu pun memperbolehkannya. Mereka pun dibawa dan bertemu dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah Joe Clement. Gardo memberikan pesan terakhir Jose Angelo yang masih dia ingat. Di surat itu, Jose mengungkapkan kerinduannya pada pamannya, yaitu Joe Clement. Jose juga bilang bahwa orang yang memenjarakan Joe sebentar lagi akan tertangkap. Jose berjanji bahwa Santos akan tamat. Jose bilang perjuangan Joe melawan korupsi sebentar lagi akan berlanjut. Jose mengatakan kalau pesan itu sampai kepadanya berarti Jose telah mati. Di akhir suratnya, Jose meminta maaf jika selama ini ia menjadi beban bagi Joe Clement. Como é que você sabe isso? A gente achou uma carta dele, do senhor. Se essa carta chegou às suas mãos, é porque eu fui pego no momento de colocar mais peso sobre os seus ombros. O senhor já sofreu demais. Ajuda a gente. Sementara di tempat lain di rumah Santos, Rafael dan Gabriel telah sampai di sana. Mereka bertemu dengan seorang tukang kebun. Di sana Gabriel melihat banyak petugas keamanan yang berjaga-jaga. Gabriel bertanya mengapa rumah Santos dijaga dengan begitu ketatnya.
Tukang kebun itu mengatakan bahwa Santos baru saja kehilangan barang berharganya. Tangan kanan bos yang bernama Jose Angelo sudah mencuri uang 10 juta real dan membawa barang-barang penting lainnya. Tukang kebun itu menceritakan kronologinya. Di suatu hari, Santos mengadakan pertemuan di rumahnya tentang pencalonannya menjadi seorang wali kota. Santos menjawab pejabat tersebut agar ia terpilih. Kemudian Jose Angelo dipercayakan menyimpan uang dan buku penting Santos di ruang rahasia. Di malam harinya, Jose sengaja merusak kulkas Santos, dan keesokan harinya, kulkas itu sudah tidak berfungsi lagi. Jose pun menyarankan untuk mengganti kulkas itu dengan yang baru. Kemudian di malam harinya lagi, Jose beraksi mencuri uang Santos di ruangan rahasia. Jose juga mencuri buku daftar orang-orang yang pernah menerima uang suap dari Santos. Jose memasukkan semua uang itu ke dalam kulkas. Kemudian Jose membayar kurir untuk mengantar kulkas rusak itu ke rumahnya, dan itulah alasan mula kenapa Jose sangat diburu. Kembali ke masa sekarang, Gardo memberitahu Joe tentang angka-angka yang ada di balik foto Jose. Joe bilang dia tahu tentang angka-angka itu. Angka-angka itu adalah sebuah kode rahasia dari Jose. Fala-se, Clemente. Marco, eu preciso da minha vida. I will give you the Bible. Untuk memecahkannya, Joe butuh Alkitab itu, namun penjaga tidak mengizinkannya karena jam besok sudah habis. Penjaga itu berjanji akan memberikan Alkitab itu jika Gardo kembali keesokan harinya. Joe menitipkan pesan terakhirnya kepada Gardo bahwa ia yakin Gardo pasti bisa memecahkan kode-kode dari Jose. Gardo hanya perlu mengurutkan ayat-ayat dan angka-angkanya, maka kode itu akan terpecahkan. Gardo kemudian keluar dari sel dan berniat akan pulang. Namun seorang petugas bernama Marco menghentikannya. Ia meminta tebusan uang 1.000 real jika Gardo menginginkan Alkitab Joe Clement. Singkat cerita, mereka semua pun telah sampai di rumah. Olivia bertanya kepada Rafael dan kawan-kawannya mengapa mereka melakukan ini semua. Rafael dan Gardo bilang ini semua untuk mengungkap kebenaran. Kemudian Olivia menawari mereka untuk membuat sebuah rekaman. Mereka pun bersedia. Lalu rekaman itu pun dibuat. Di dalam video itu mereka menceritakan semua kejadian yang telah mereka alami. Seperti Rafael yang dipukuli oleh polisi hingga sekarang. Sementara Federico menerima telepon dari Santos. Dan Santos ingin buku dan uangnya segera ditemukan. Santos menyuruh Federico untuk menghancurkan tempat tinggal Rafael dan kawan-kawannya. Beberapa saat kemudian polisi datang menggerebek tempat tinggal Olivia. Lalu Federico mencari dompet yang selama ini ia cari, tapi isinya sudah tidak ada. Federico kemudian mengangkut Olivia untuk diamankan, dan pemukiman warga semua rumah dibakar oleh polisi. Rafael dan Gardo hanya bisa melihat rumah mereka lenyap dari kejauhan. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke kota. Mereka berniat mengambil Alkitab dari Marco, namun mereka tidak tahu caranya karena mereka tidak punya uang. Di tengah jalan Gabriel berpisah kemudian kembali pulang. Terlihat warga korban kebakaran yang berbondong-bondong mengungsi ke gereja. Gabriel masuk ke kamar Julia lalu mengambil uang simpanan Julia. Saat Julia kembali ke kamarnya, ia melihat uangnya sudah tidak ada lagi. Gabriel meninggalkan sebuah kertas dan namanya dengan wajah yang sedih. Gabriel kembali dan memberikan uang hasil curiannya kepada Rafael. Lalu uang itu mereka pakai untuk menebus Alkitab dari Marco. Esok harinya Rafael menyusun rencana yang matang untuk Gardo, kemudian mereka pun berangkat. Mereka bertemu di sebuah restoran. Gardo menebus Alkitabnya dari Marco. Ternyata Marco mengetahui rencana mereka dan Marco pun menahan Gardo. Mereka pun bersembunyi di suatu tempat karena kelaparan. Gardo keluar sebentar untuk mencari makanan. Malam harinya, Rafael dan Gabriel mencoba memecahkan kode-kode yang diberikan oleh Jose. Angka-angka itu menuju pada ayat dari Alkitab yang kemudian menuntun mereka kepada beberapa nama hewan. Setelah dicocokkan dengan gambar undian hewan, mereka mendapatkan sebuah nomor telepon. Sementara di pesta, Gardo yang sedang mencari makanan di bak sampah dihampiri oleh seorang perempuan. Lalu tidak lama kemudian polisi datang berpatroli. Gardo segera pergi dari sana. Gardo mengajak teman-temannya untuk segera kabur, dan saat polisi tiba, Rafael dan teman-temannya sudah tidak ada di sana. Pô, fala pra caramba, hein? Segura você. Se liga, meu irmão, se liga. Mereka lalu dituntun oleh perempuan yang tadi ditemui oleh Gardo. Perempuan itu membawa mereka ke pangkalan ojek dan mereka pun langsung tancap gas dan kabur dari sana.
Di tempat sebelumnya, Federico menemukan tempat persembunyian Rafael. Dia melihat angka-angka yang sebelumnya ditulis oleh Rafael. Federico kemudian menelpon nomor itu. Sementara di tempat lain di pinggir jalan, Rafael berhenti sejenak untuk menelpon nomor yang sama. Nomor itu ternyata adalah nomor yang merujuk tempat pemakaman yang bernama Saint Francis. Rafael dan teman-temannya bergegas menuju pemakaman itu. Sesampainya di pemakaman, Rafael melihat petunjuk terakhir dari Jose. Petunjuk itu berupa kalender yang di dalamnya ditandai bulan 6 tanggal 17. Kemudian Rafael mencari kuburan yang berhubungan dengan angka tersebut, sementara di luar pagar tampak Federico telah sampai di tempat itu juga. Sementara di dalam, Rafael sudah menemukan kuburan yang sama dengan petunjuk kalender. Kuburan itu bernomor 17 di blok 6, kuburan yang bernama Pia Angelo yang merupakan anak Jose Angelo. Tiba-tiba muncul seorang anak perempuan dari belakang. Anak itu adalah Pia Angelo. Pia mengatakan dia sedang menunggu kedatangan ayahnya. Melihat Pia yang masih hidup membuat Rafael semakin penasaran dan bertanya-tanya apakah isi dalam makam tersebut. Kemudian Rafael pergi sebentar untuk mencari teman-temannya. Namun ketika kembali, Rafael melihat teman-temannya yang sudah ditangkap oleh Federico. Mereka disuruh membongkar kuburan Pia. Mereka mengeluarkan peti dari kuburan itu dan ternyata peti itu berisi uang yang selama ini disembunyikan oleh Jose. Kemudian Federico menelpon Santos. Dia melaporkan kalau uang dan bukunya telah ditemukan. Namun dari belakang Pia membawa beton dan menjatuhkannya di kepala Federico. Rafael mengambil pistol Federico dan menodongkannya, namun dia tidak membunuhnya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke TPA. Rafael dan Gardo pergi ke tempat yang tinggi, sementara Gabriel dan Pia pergi ke rumah Juliar. Gabriel mengembalikan uang Juliar yang sudah ia curi. Saat Juliar kembali, ada kertas bergambar kegembiraan yang ditinggalkan oleh Gabriel. Gabriel juga meninggalkan beberapa kepok uang di laci kerja Juliar. Kemudian mereka membagi-bagikan uang yang mereka dapat dan menghambur-hamburkannya di udara. Sementara di bawah, para pemulung mulai berdatangan mengais uang-uang yang berjatuhan. Mereka berempat pun menyewa mobil dan pergi meninggalkan TPA. Di gereja, Olivia kembali pulang dan kemudian menanyakan kabar anak-anak kepada Julia. Julian memperlihatkan gambar yang ditinggalkan oleh Gabriel. Gambar itu menunjukkan bahwa anak-anak itu sudah bahagia dan selain itu Olivia juga membawa sesuatu. Olivia membawa memory card yang berisi rekaman pengakuan Rafael dan kawan-kawannya. Kemudian mereka menyebarkan video itu di internet supaya orang-orang tahu kebusukan Santos dan para polisi. Olivia juga menuliskan daftar orang-orang yang telah menerima suap dari Santos. Beberapa hari kemudian di sebuah pantai di tempat yang jauh terlihat Pia sedang menonton berita di TV. Tampak Santos yang sedang ditangkap karena kasus suap dan polisi yang terlibat juga ikut diringkus. Video pengakuan Rafael dan kawan-kawannya sudah viral di mana-mana. Akhirnya kebenaran pun terungkap. Rafael, Gardo, Gabriel dan Pia akhirnya hidup bahagia. Lalu film pun selesai. Dari Rafael, Gardo, dan Gabriel kita dapat belajar bahwa memandang seseorang jangan dari luarnya saja. Mungkin mereka bertiga tidak berdasi, tetapi mereka punya sikap peduli dan kebaikan hati. Tidak seperti Santos dan Federico yang memakai dasi tapi gila akan korupsi. Oke, segitu saja video kali ini. Silahkan berikan masukannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.